Halo semuanya, pada video ini kami akan membahas mengenai karies gigi dan pengobatannya. Selain itu, kami juga akan membahas sedikit mengenai hubungan infeksi gigi dengan sakit kepala. Selamat menyaksikan! MIGAPA, mengenal infeksi gigi dan pengobatannya. Kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut merupakan suatu bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kesehatan gigi dan mulut dapat membuat tubuh menjadi refleks secara keseluruhan, termasuk ketika terjadi kekurangan nutrisi dan adanya gejala penyakit lain di dalam tubuh. Gangguan pada kesehatan gigi dan mulut akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, dapat menurunkan kesehatan secara umum, menurunkan tingkat kepercayaan diri, dan dapat mengganggu performa dan kehadiran di sekolah atau di tempat kerja. Nah, apa saja sih penyakit dan gangguan pada kesehatan gigi dan mulut? Permasalahan umum yang sering terjadi pada gigi dan mulut yaitu: yang pertama ada kerusakan gigi atau karies. Penyebab karies yaitu karena mengonsumsi gula yang berlebihan, perawatan terhadap kesehatan gigi yang kurang, dan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan gigi yang memenuhi standar. Kemudian yang kedua ada gangguan pada gusi atau periodontal. Gangguan pada gusi diawali dengan gingivitis atau pembengkakan pada gusi akibat plak, di mana jika tidak diatasi dan diobati akan menjadi periodontitis atau infeksi yang dapat menghancurkan gigi dan jaringan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada kanker mulut. Kanker mulut dapat menyerang bagian mulut yang signifikan seperti bibir, gusi, lidah, kerongkongan, pipi bagian dalam, langit-langit mulut, dan mulut bagian bawah. Adapun penyebab utama dari timbulnya kanker mulut adalah mengonsumsi alkohol dan rokok. Kemudian, apa sih hubungan sakit kepala dengan infeksi gigi? Sakit kepala adalah rasa nyeri atau rasa tidak mengenakan pada daerah kepala dengan batas bawah dari dagu sampai ke daerah belakang kepala atau area oksipital dan sebagian daerah tengkuk. Kemudian, infeksi gigi merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya sakit pada kepala. Hal ini berhubungan dengan penekanan pada saraf trigeminal. Nah, di mana saraf trigeminal adalah saraf yang berperan dalam mengirimkan sensasi dari kulit, bagian anterior kepala, rongga mulut dan hidung, gigi dan meninges atau lapisan otak. Adapun 3 cabang saraf trigeminal yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Pada pasien yang mengalami infeksi pada gigi, maka menyebabkan kerusakan pada jaringan di sekitarnya. Adanya kerusakan jaringan akan menginduksi pengeluaran berbagai mediator dan neurotransmitter yang pada dasarnya sebagai reaksi yang bertujuan untuk memproteksi tubuh terhadap kerusakan tadi. Namun, efek nociceptor menimbulkan rasa nyeri. Rasa nyeri tersebut dapat menjalar dan ditransmisikan oleh saraf trigeminus ke cabangnya tersebut, sehingga dapat memicu terjadinya sakit pada kepala. Karies gigi. Karies gigi merupakan suatu keadaan rusaknya jaringan dalam gigi yang disebabkan oleh asam yang ada dalam karbohidrat melalui perantara mikroorganisme yang ada di dalam saliva. Karies gigi juga dapat disebabkan oleh kerusakan lapisan emel gigi yang dapat meluas sampai ke bagian saraf gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam mulut. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya karies gigi, yaitu yang pertama ada mikroorganisme. Mikroorganisme dapat menempel pada gigi bersamaan dengan plak. Plak gigi merupakan media lunak non-mineral yang menempel erat pada gigi. Kemudian yang kedua ada gigi dan saliva. Plak yang mengandung bakteri merupakan fase awal bagi terbentuknya gigi berlubang. Daerah pada gigi yang memudahkan pelekatan plak sangat mungkin terdampak gigi berlubang. Kemudian yang ketiga ada substrat. Substrat merupakan suatu campuran makanan halus dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari yang menempel pada permukaan gigi. Substrat ini berpengaruh terhadap gigi berlubang secara lokal di dalam mulut. Kemudian yang keempat ada waktu. Waktu merupakan kecepatan dalam terbentuknya gigi berlubang serta lama dan frekuensi substrat menempel pada permukaan gigi berlubang. Yang kelima ada kekurangan fluoride. Fluoride merupakan mineral yang terbentuk secara alami untuk membantu melindungi gigi dari kerusakan. Selain faktor-faktor tersebut, ada pula faktor luar yang mempengaruhi terjadinya karies gigi. Di antaranya, yang pertama ada faktor usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada suku bangsa, dan yang terakhir ada kesadaran, sikap, dan perilaku individu terhadap kesehatan gigi. Nah, apa sih akibat ketika kita mengalami karies gigi?
Karies gigi dapat menyebabkan rasa sakit yang berdampak pada gangguan pengunyahan, sehingga asupan nutrisi akan berkurang dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Karies gigi yang tidak dirawat selain rasa sakit lama-kelamaan juga dapat menimbulkan bengkak akibat terbentuknya nanah yang berasal dari gigi tersebut. Keadaan ini selain mengganggu fungsi pengunyahan dan penampilan, fungsi bicara juga ikut terganggu loh. Nah, bagaimana sih cara mencegah gigi berlubang atau karies gigi? Secara umum, cara mencegah gigi berlubang adalah dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan baik. Guna memiliki gigi dan mulut yang sehat, berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan pada gigi. Langkah yang pertama yaitu menyikat gigi 2 kali sehari. Agar gigi tetap bersih dari plak dan sisa-sisa makanan, maka diperlukan kepatuhan untuk menyikat gigi setiap hari. Para ahli telah menganjurkan setiap orang untuk menyikat gigi sebanyak 2 kali sehari pada pagi hari setelah makan dan sebelum tidur. Langkah yang kedua yaitu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Pasta gigi yang mengandung fluoride diketahui lebih efektif untuk membantu memperkuat dan melindungi lapisan terluar gigi atau enamel. Selain itu, pasta gigi yang mengandung fluoride juga dapat membantu memineralisasi kembali daerah gigi yang sudah mulai membusuk. Kemudian langkah yang ketiga, kurangi makanan manis. Bakteri di dalam mulut sangat menyukai gula. Oleh sebab itu, mengurangi makanan tinggi gula merupakan solusi tepat untuk mencegah karies pada gigi. Setelah makan dan minuman yang manis-manis, jangan lupa untuk menyikat gigi. Hal ini dilakukan supaya sisa-sisa makanan tidak menempel dan mengendap di permukaan gigi lebih lama. Kemudian langkah yang terakhir yaitu rutin periksa gigi ke dokter. Dengan rutin periksa kesehatan ke dokter gigi, maka risiko Anda mengalami kerusakan gigi yang parah pun bisa dihindari. Indonesia bebas karies tahun 2030. Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan menetapkan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut menuju Indonesia bebas karies tahun 2030, yang merupakan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Penetapan tahun 2030 berdasarkan pada target bayi baru lahir pada tahun 2018, yang nantinya diharapkan pada usia 12 tahun sudah tidak mengalami karies gigi. Pada usia tersebut, umumnya gigi permanen sudah tumbuh semuanya. Nah, bagaimana sih cara mengobati karies gigi? Pada video kali ini, kami akan menjelaskan 2 cara yang dapat digunakan untuk mengobati karies gigi, yaitu dengan terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Yang pertama yaitu terapi farmakologi. Anda dapat menggunakan obat golongan anti nyeri atau analgesik. Nah, contoh obat yang dapat digunakan untuk mengobati karies gigi dan dapat diperoleh secara bebas di apotik atau toko obat berizin adalah parasetamol. Indikasi dari parasetamol yaitu dapat mengatasi nyeri ringan sampai dengan sedang, seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, serta menurunkan demam. Aturan pakai dari parasetamol kaplet untuk dewasa yaitu 1-2 kaplet diminum 3-4 kali per hari, maksimum 8 kaplet per hari. Kemudian untuk anak umur 7-12 tahun yaitu 0,5-1 kaplet diminum 3-4 kali per hari, maksimum 4 kaplet per hari. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu reaksi alergi, ruam kulit berupa eritema atau urtikaria, kelainan darah, hipotensi, dan kerusakan hati. Kemudian contoh obat lainnya yaitu asam mefenamat. Indikasi dari asam mefenamat yaitu dapat mengatasi nyeri ringan sampai dengan sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, disminore primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, dan nyeri pasca operasi. Aturan pakai untuk dewasa dan anak di atas 14 tahun yaitu pada dosis awal diberikan 1 kaplet, kemudian dilanjutkan setengah kaplet setiap 6 jam. Penggunaan dosis obat ini tidak boleh dilakukan lebih dari 7 hari. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu gangguan saluran cerna seperti dispepsia, diare, dan gejala iritasi mukosa lambung. Kemudian reaksi hipersensitivitas seperti eritema kulit dan bronkokontriksi. Terapi farmakologi selanjutnya dengan menggunakan antibiotik. Namun, obat ini tidak dapat dibeli secara bebas di apotik. Jika nyeri gigi tidak hilang setelah melakukan pengobatan secara mandiri, maka periksalah ke dokter. Anda akan diresepkan obat yang berisi antibiotik. Contoh antibiotik yang sering digunakan adalah golongan penisilin, yaitu amoksisilin. Amoksisilin adalah jenis antibiotik yang termasuk ke dalam kelompok penisilin. Antibiotik untuk sakit gigi ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan bakteri di gigi. Indikasi dari amoksisilin yaitu untuk infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, infeksi pada mulut, seperti karies gigi, bronkitis, dan eradikasi Helicobacter pylori.
Aturan pakai dari amoksisilin untuk dewasa dan anak lebih dari 20 kg yaitu 200 mg sampai 500 mg setiap 8 jam, atau 1 kaplet diminum 3 kali sehari. Kemudian, untuk anak kurang dari 20 kg yaitu 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 3 dosis. Efek samping dari amoksisilin yaitu mual, muntah, diare, ruam, dan reaksi alergi seperti urtikaria dan anafilaksis. Dokter biasanya menyarankan amoksisilin untuk dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari setelah makan. Alasan penggunaan antibiotik golongan penisilin untuk karies gigi karena penisilin efektif melawan strain Streptococcus gram-positif dan Staphylococcus, serta beberapa bakteri gram negatif. Penggunaan pertama penisilin untuk mengobati karies gigi sejak tahun 1946, ketika McLeod dan Hewitt melaporkan bahwa penisilin menghambat karies pada tikus. 4 tahun kemudian, Sander melaporkan bahwa penisilin menunjukkan penghambatan karies pada anak-anak. Selanjutnya adalah terapi non-farmakologi. Selain menggunakan obat-obatan, Anda juga bisa melakukan terapi tanpa obat seperti tambal gigi, perawatan saluran akar gigi, dan cabut gigi. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam merancang video ini. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.